ember atau budidaya ikan dalam ember merupakan teknik yang dilakukan secara ramah lingkungan dengan menggunakan ember sebagai wadah untuk budidayanya. Adapun tujuan dari budidaya ember. Tujuan dari budidaya ember ini sendiri yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat secara mandiri dan bisa menjadi peluang usaha agar meningkatkan ekonomi masyarakat. Karena budidaya ember ini dilakukan dengan sangat mudah dan murah dengan menggunakan alat dan bahan yang mudah untuk ditemukan serta harganya terjangkau. Selain itu, budidaya ember juga tidak memerlukan lokasi yang luas. Untuk ikan yang kami gunakan pada budidaya ember ini yaitu ikan lele yang dilakukan selama 21 hari, yang mana ikan tersebut diukur dan ditimbang sebagai sampel atau sampling awal, kemudian dilakukan pengecekan suhu dan pH terhadap airnya. Baiklah, saya Rizky Amelia di sini akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam budidaya ember ini. Yang pertama alat itu ada 8. Yang pertama ada ember berukuran 60 liter. Yang kedua ada waring untuk menutup bagian atas dari ember sehingga melindungi ikan dari faktor eksternal seperti diambil kucing atau hama lainnya. Yang ketiga itu ada klip untuk menutup bagian sisi-sisi waring. Yang keempat itu ada termometer untuk mengukur suhu. Yang kelima itu ada pH meter untuk mengukur pH. Yang keenam itu ada timbangan untuk mengukur berat badan pada saat awal sampling maupun akhir. Yang ketujuh itu ada mista untuk mengukur panjang badan dari si ikan pada saat awal sampling dan di akhir. Yang kedelapan itu ada aerator. Itu sebagai oksigen dari si ikan agar dapat bertahan hidup. Nah, yang kedua itu ada bahan. Di sini kami menyiapkan 3 bahan. Yang pertama itu ikan berukuran 3 sampai 4 cm. Yang kedua itu ada air sebanyak 30 liter. Di sini kami menggunakan full air bersih ataupun 100% air bersih. Nah, yang ketiga itu ada garam. Garam ini berfungsi agar ikan dapat menyesuaikan hidup di tempat tinggal baru. Baiklah, setelah kita menyediakan alat dan bahan, kemudian langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah pengambilan air dan penyemplingan pada ikan. Yang pertama-tama yang kita lakukan adalah membersihkan wadah ember yang ingin kita gunakan. Nah, pada kelompok 4B, kami menggunakan 100% air bersih. Dan juga sesudah kita isi dengan 100% air bersih, kemudian ambil 10 ikan untuk menjadi sampling, yang dimana kita akan mengukur bobot pada ikan dan juga panjang ikan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan seberapa banyak penggunaan air yang kami gunakan di kelompok kami dan alasan pemberian garam di ember yang kami gunakan. Jadi sebenarnya untuk air yang kami gunakan sendiri yaitu air bersih yang sebanyak 100%, yang dimana pengisian air ini digunakan sesuai ketentuan yang dimana diukur sesuai dengan ketinggian ember. Untuk ember yang kami gunakan ini sendiri adalah 60 liter dan pengisian air yang kami lakukan sekitar kurang lebih 50 liter. Dan untuk alasan menggunakan garam ini sendiri, fungsinya ini sendiri adalah sebagai bahan penstabil pH dan juga untuk menjaga stabilitas pH yang berada di dalam air, dan juga untuk penyembuhan luka pada ikan karena pada garam sendiri terdapat antiseptik serta adanya peningkatan dalam ketersediaan nutrisi yang ada pada ikan. Saya Anggi Mutiara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyesuaian sampel ikan lele sebelum dimasukkan ke dalam ember atau disebut dengan budidaya ember. Yang dimana kami kemarin menggunakan ikan lele sebelum dimasukkan ke dalam ember tersebut, kami memasukkannya terlebih dahulu di dalam kantong yang transparan yang sudah berisikan air. Kemudian kantong beserta ikan itu kami rendamkan dan juga dibiarkan selama 5 menit, yang dimana bertujuan agar ikan dapat menyesuaikan diri dari lingkungan sebelumnya ke lingkungan yang baru. Setelah didiamkan 5 menit, kemudian kantong tersebut ditenggelamkan dan membiarkan ikan-ikan tadi keluar dengan sendirinya. Setelah itu budidaya ember ini dilakukan selama 21 hari, yang dimana dalam setiap sorenya diukur pH dan juga suhunya, setiap hari pada sore hari. Pemberian pakan ikan dilakukan sehari 3 kali, yaitu pada pagi, siang, dan sore. Pagi dilakukan pada jam 8, siang dilakukan pada jam 12, dan sore dilakukan pada jam 4. Pemberian pakan sesuai dengan kebutuhan ikan, yang dimana pemberian pakan dilakukan hingga ikan kenyang. Jika ikan sudah kenyang, maka sisa pakan yang ada di dalam ember itu diambil, lalu dibuang agar tidak menimbulkan amonia. Semoga video ini bermanfaat. Saya mewakili teman-teman mengucapkan cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.